Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan aku saat di sini. Aku lagi sama temanku. Nih sekarang anak-anak lagi pada main di atas. Kan dulu kita tahun berapa sih SD ya? Tahun 95 ya, kita kan anak 90s. 95 nggak TK dasar. SD kelas 1, Bob. TK. Kok tua banget Loh, kita? iya Beneran kan dah? 95, angkatan 95 tambah, oh ya lulus 2001 ya? Iya. Tua banget sumpah. Mohon maaf ya, tapi kita masih milenial ya. Jadi dulu aku tuh pernah nyewain buku-buku itu kan dulu kita masih ini kan buku cerita itu ya hits ya, zaman dulu kan belum ada gadget. Terus ya itu juga sama sih, kalau ini konteksnya buku ya, bukan uang. Ada kadang anak yang nggak ngembalin buku, terus aku tagih buku mana. Tapi ya sudahlah, kalau itu diikhlaskan aja. Masalah itu ya. kamu cukup disiplin loh, Sar. Masa sih? Aku tuh kata ini Iqbar kan. Katanya Mas Iqbar tuh gini, Sarah Nanti tuh Iqbar nggak disensor. katanya Sarah itu kalau nyatet pengeluaran itu sampai ruinci banget. Iya, sampai sekarang. Oh, aku punya dulu gitu, aplikasi. tapi sekarang Oh ya, di HP nih. Iya, serius. Aku tuh dari kapan ya? Dari kuliah mungkin, kamu SMA. waktu kita ketemu di Kokas waktu itu. Iya, itu aku memang nulis. Kamu masih nulis itu. Masih. Oh iya, aku Ya, nulis. sangat disiplin banget. Kamu nulis di depanku, Pe. Ya Allah, aku Iya, lupa sumpah. soalnya. Iya sih, Habis beli ini, habis pasti beli ini, gitu-gitu. orang-orang itu banyak yang mikir, emang kamu ada gunanya nulis-nulis gitu. Jadi tuh mereka mesti nganggap aku pelit kali ya. Tapi aku juga, meskipun aku nulis tuh duitku habis-habis aja gitu loh. Jadi ibaratnya setidaknya kita tahu. Jadi kan fungsinya apa? Untuk memuaskan dirimu sendiri. Makanya Enggak. kamu tahu kalau tahu, oh ternyata aku nih, jadi kadang itu di akhir bulan kita menyesali yang udah ditulis. Ini kayaknya nggak penting, kenapa ya aku beli gitu. Kadang gitu. iya sih. Jadi Tapi aku dulu gara-gara nyusul-nyusul tuh akhirnya aku males nyatetin lagi. Jadi tuh kalau kata ibuku tuh mungkin ada turunan juga kali ya dari eyangku kan. Eyangku tuh emang suka nulis. Jadi dia tuh misalnya pipis ditulis gitu. Berapa seribu gitu. Enggak, maksudnya kegiatannya dia waktu tua, dia tuh suka Tapi nulis-nulis. kan kamu kegiatan, besar kamu duit, Iya Pe. sih. Tapi dia nulis juga kali. Aku nggak tahu. Mungkin ya terlalu pelit apa gimana. Ya emang aku tuh nulis dari kuliah nulis. Terus temanku kuliah juga takjub. Ini Sarah nih kok nulisnya sampai kayak gini ya. Terus waktu kerja juga gitu, mereka Kamu hal paling kecil apa yang mau catat? Hal paling kecil apa yang tak catat itu biasanya sholat subuh. Jadi aku tiap sholat Bukan maksud tentang duit. Oh, tentang uang. Ya kalau tentang uang kan sekarang pengeluaran itu bayar parkir lah. Bayar parkir Iya sih. ditulis. Sumpah. Fee and charge. Jadi ada gitu. Iya, enggak, jadi tuh ada aplikasi nih ya. Tuh. Itu gratis kan. Tapi kalau mau berbayar itu dia tuh bayarnya tuh emoticon-emoticonnya gitu loh. Jadi nah ini tuh kamu bisa nulis maksudnya lebih terorganisir karena di aplikasi. Misalnya ya anggap aja nih ya, kalau aku biasa sehari belanja, terus misalnya aku beli roti, ada sari roti lewat, ya udah aku tulis gitu, inget sih kan. Misalnya nih harian roti galon. Tapi kalau pengeluaran itu semuanya habis-habis aja, terus gunanya buat kamu apa jadinya? Enggak, kalau sekarang udah nabung pasti kan. Udah punya anak soalnya. Iya, udah punya anak, nggak boleh dihabisin semua. Nanti kalau kasihan lah kalau tiba-tiba kita kan nggak tahu ya, bukan berharap sakit atau apa gitu ya. Soalnya pernah iya, anggap aja kan mungkin tiba-tiba dia butuh lagi mampir Tasking anaknya ya yang jajan jadinya. Ya udah gitu. Terus jadi ada stok buat beli-beli. ya bukan stok juga sih. Jadi aku sekarang pakai ini konsep berarti dari penghasilan kita 60% pengeluaran, 30% ditabung gitu. Terus sisanya berarti ya 60 saya buat makan. sisanya itu ya bisa buat makan, bisa tak terduga kayak gitu sih. Ngajarin gimana caranya ngirit-ngirit uang gitu. Oh. Jadi begini ya teman-teman, jadi aku dulu tuh kan pernah kerja di bank. Terus kalau kata Kapan kamu kerja di bank? lah, sebelumnya di MNC kan aku di Mandiri. Oh iya tah. Loh iya, Tapi kamu tuh pertama langsung ngamen sih, enggak tah? enggak, kan dulu di Metro, Bonia. Iya, aku Lupa tahu ya? itu. Ya, terus enggak, aku nggak tahu kalau kamu pernah di bank. pernah di bank itu 2,5 tahun aku. Ya di kartu kredit itu. Sumpah? Serius? Oh, sumpah? Iya, pas kamu di Jakarta.
Oh iya, kita kan Iya, itu. putus kontak kan. CS. Oh, CS. Yang dikomplain orang-orang gitu. Sampai panas ya kupingku ya. Terus? Ya udah, terus habis gitu, tapi emang dari dulu sih sering nulis-nulis gitu, mesti nulis pengeluaran. Terus tapi emang aku orangnya lebih suka nabung sih, anggap aja gini lah, anggap aja gaji kita waktu itu gajinya 3 juta ya. Jadi buat belanja, buat ngasih-ngasih, terus sisa anggap aja dalam akhir bulan tuh masih ada spare 500.000 kayak gitu. Ya itu sih, Pas itu kan single. pas single itu kan Oh. anggap aja nggak ada persentasenya ya, tapi kalau sekarang kita ngitung persentase ya, kalau kata financial planner ini ya ini berdasarkan yang aku amati itu ya itu bisa 5 benarnya sih idealnya 50% buat pengeluaran bulanan, terus 30 buat saving, 20-nya itu buat playing gitu. Jadi kayak work life balance gitu. Biar nggak stres ya. Iya, Ada uang bener. main-main. Nah, ya. uang main-main ini uang ngopi-ngopi. Uang ngopi-ngopi, Uang uang gaul-gaul. skincare. Wah, Ya, skincare gitu. belum masuk. Kita masuk apa tuh skincare? Skincare itu kayaknya masuk Skincare ke tuh suka nggak terduga soalnya. Nah, kebetulan Berapa juta kalau gitu. nggak sampai sih, kalau iya sih berapa juta ya. Iya, Cuman mahal loh iya sih, skincare skincare tuh, itu mahal sih. Nah, makanya tuh nah tergantung kan. Nah, kalau kulitmu Makanya jangan sampai jerawat. masalahnya kulitku jerawatan sih. Tapi awet Aku sih. juga nih. Jadi nggak setiap bulan Ini ngeluarin bekas duit jerawat buat nggak hilang. skincare juga sih. Ya ini juga nih pakai concealer ini. Jadi kalau skincare sih nggak tiap bulan ya. Jadi kadang itu kalau misalnya bulan ini skincare, ada uang skincare, mungkin bulan depan udah uangnya ditaruh ke pos yang lain kayak gitu. Iya sih. Nah gitu sih sekarang ya, paling kan kalau sekarang yang karena kita belajar dari kesalahan dulu ya. Misalnya kita kan kadang kan dulu kan pengennya boros, iya Emang kamu boros. boros? Kamu enggak deh kayaknya. Boros. Sebenarnya aku juga enggak boros sih. Cuman kadang itu uangku juga buat ngasih-ngasih orang tua kayak gitu ya kan. Bagus lah kalau itu. Jadi tetapnya ibaratnya gini, waktu aku nggak nyangka nih bakalan nikah secepat itu kayak gitu. Jadi aku tuh waktu itu cuman punya tabungan berapa ya, cuman 5 jutaan lah paling. Jadi kan nggak cukup lah ya kalau nikah cuman pakai duit 5 juta. Duit make upnya aja udah bisa sih berapa. kalau kamu ke KUA doang, zaman-zaman Iya pandemi sih, ini bisa ya kalau zaman pandemi ini bisa. Tapi kan waktu itu belum pandemi ya guys, dan aku anak pertama ya, jadi untungnya ya wes semuanya dimudahin sama Allah lah kayak gitu. Tapi emang kalau dipikir-pikir sih, kalau kita punya duit jangan langsung dihabisin lah ya. Maksudnya kan kadang kita pengen belajar untuk nggak ngiler sama barang-barang ya. oh, iya bener Gimana caranya? di mute aja. Kalau mau beli baju tuh mikir bajuku, emang aku beli tuh sesuai yang aku suka. Jadi aku kadang masih sayang gitu loh sama yang ada di lemari. Terus kalau misalnya nggak beli baju, kita nggak mati kan sebenarnya. Iya Ya sih, udah, iya, emang iya, gitu. benar-benar. Terus daripada kamu nggak beli baju, mending daripada kamu milih kamu nggak beli baju apa nggak beli makan? Pasti milih nggak beli makan. Pasti milih nggak beli baju kan? Iyalah, daripada makan lapar. Makanya itu kan kalau makan kita harus. Tapi kalau kayak Eri lagi diet nggak apa-apa sih nggak beli makan. Nah itu beda soal lagi. Kalau dia larinya uangnya buat beli makanan sehat kali ya. Makananku. Iya benar banget. Jadi ya udah gitu sih. Kalau aku mikirnya gitu. Cuman emang kadang ada orang yang kan nggak semua orang kayak kamu Sar gitu. Kadang itu emang susah sih memanage pikiran Ya, kayak bener gitu. sih. Karena ada orang yang lapar mata kayak mungkin bisa kalau nggak ya alternatif daripada kita menumpuk barang ya, kita beli baju terus dikasihkan ke orang gitu. So di Korea pun aku juga nyatet Pakai itu. Enggak, kayaknya di Korea tuh Kamu di Korea ngatur kayaknya duit. lebih disiplin lagi di Korea kan? Iya. Secara apa mahal di sana. Di Korea, ya kalau di Korea juga waktu itu karena kita kan nyiapin dana untuk lahiran kan. Karena kamu hamil dan ini ya melahirkan di sana ya. Heeh, iya. Enak ya Yuri, nanti KTP-nya Korea dong. Iya sih, iya. Apa KTP-nya dia? Itu ya Enggak, Busan ya. Seoul. Oh Seoul ya. Busan tuh apa? Busan kan kota kedua kan. Train to Busan. Kotanya zombie. Ini loh, bingung. Terus pas di Korea dulu kalau ngatur uang ya apa? Sebenarnya kalau di Korea itu juga sering habis terus sih karena gak jadi gini, kadang itu aku tuh punya maksudnya aku cita-cita aku itu kita bisa nyimpen berapa ya, anggap aja berapa persen ya, aku lupa sih kok berapa persennya, bisa nyimpen anggap aja 500.000 won ya, tapi ternyata kenyataannya tuh nggak segampang itu gitu. 500.000 won berapa?
kalau di sini? 500 ribuan ya mungkin 6 juta 7 juta lah ya. Oh. Tapi itu nggak selalu Pengennya kamu nabung segitu. tapi kenyataannya yang bisa kamu tabung? tapi kenyataannya ya kalau bisa ditabung itu jadi gini, kadang itu kan waktu itu soalnya ibuku kan juga masih hidup juga ya, jadi kadang itu mungkin dia butuh bantuan apa gitu, aku bantu Ngirimin. Terus ngirimin pasti, terus kayak apa mungkin beli gitu ya, kan katanya juga keluarga baru ya, kadang itu kayak pengen beli. Terus kan aku di sana sendirian ya, maksudnya nggak ada keluarga, nggak ada, jadi tuh kayak ya kadang itu stresnya tuh mungkin karena jauh dari teman kayak gitu, jadi kayak uangnya tuh habis buat beli barang-barang shopping gitulah ya. Sebenarnya sih waktu di sana bukan yang udah langsung gajinya kan nggak langsung sama kayak orang Korea kan, soalnya kalau waktu kita Fikar kerja di Korea, gajinya orang luar, maksudnya orang luar negeri, ibaratnya orang Indonesia sama orang Korea itu masih tinggian orang Korea gitu. Jadi kita tuh kayak ibaratnya kayak masih standar gitu loh, kayak UMR, masih UMR gitu. Jadi kan ya kalau UMR ya ngepas ya. Iya sih. Ya udah ngepas gitu aja. Ya begitulah. Jadi ya kita harus pintar-pintar ya, tahu diri ya. Paling kalau ngafe gitu ya seminggu sekali kayak gitu. Terus paling beli makanan ya yang nggak yang mahal-mahal juga sih, paling ya cemilan misalnya 10.000, biasanya yang paling mahal tuh daerah Itaewon gitu kan, yang daerah muslim, biasanya sekali makan 10.000 won sekitar ya. Mahal dong. Iya mahal, emang halal itu. Makanya mending masak sendiri aja. Alhamdulillah ya sudah di Indonesia, jadi bisa pesen GoFood. Terus kamu lebih bahagia di mana, di Indonesia sama di Korea? Gimana ya, kalau lebih bahagia sih relatif ya, sebenarnya bingung juga jawabnya. Di sini sih bahagia juga, ketemu teman-teman kan, di sana kan maksudnya kalau di sini tuh teman-teman yang dari kita SD, SMP maksudnya dari SMA ada semua. Nah kalau di sana kan teman-teman baru ketemu besar gitu ya, jadi kayak kita punya background yang berbeda. Adaptasi lagi, iya. lagi. Kalau udah lama di sini ya seneng di sini akhirnya. Sekarang kan aku ya udah hidup di sini, berkeluarga di sini. Terus juga Yuri bisa ketemu eyangnya kayak gitu, terus dia dan gaji Fikar sama, tapi hidup pun di Surabaya. Iya. Enak loh itu, jadi hemat kan. Alhamdulillah. pang kipong Lucu ya, pinter kamu nggak nangis. Ya udah, terakhir deh. Boleh. Apa arti bahagia buat kamu? Arti bahagia itu. Iya, soalnya aku selalu merasa unik ya. Jadi setiap orang tuh selalu punya definisi bahagia masing-masing gitu loh. Aku selalu pengen tahu apa sih sebenarnya arti bahagia setiap orang gitu. Iya sih. Sebentar. Arti bahagia itu apa ya? Bisa kalau menurut aku ya, arti bahagia itu ya dari lahir batin ya, misalnya batin, kalau batin kita ya nggak merasa khawatir akan apapun misalnya gitu. Terus kita udah merasa cukup sama yang terjadi sama diri kita sekarang gitu. Terus juga kalau dari lahir ya bahagia, aku bahagia kalau udah bebas finansial ya pasti. Ya cuman itu emang to be true ya pasti semua orang kan pasti ada beban masing-masing ya enjoy aja bahagia itu. Terus jangan terlalu dipikir berat kayak gitu. Jadi soalnya kadang kalau mikir berat juga nanti kita sendiri kan yang stres itu. Ya aku ngomong gini soalnya aku sendiri kan orangnya panikan gitu, khawatir. Terus setelah ibuku meninggal gitu kadang kan masih ingat omongannya dia, kamu tuh nggak usah terlalu nggak usah kaku kayak gitu. Iya, jadi ya udahlah gitu kan. Apalagi terus juga biar kita lebih bahagia, kadang kita nggak usah ngelihat kehidupan orang banyak yang di Instagram gitu. Kayak nggak usah kepo terlalu banyak lah sama kehidupan artis gitu. Jadi ya nggak usah artis lah, ngapain sih saudara juga ada. Kadang juga beberapa orang kan ada nih posting yang menurutmu penting, mungkin menurut dia penting, menurut kita nggak penting gitu loh untuk dilihat ya, untuk di sebenarnya tuh intinya adalah menjaga diri kita dari rasa iri sendiri. Karena begitu iri stres. Nah benar, jadi kita malah nggak bersyukur kalau nanti kita jadi mau mengkufuri nikmat Allah. Ya kalau bahagia yang pasti kita merasa anak kita sehat, terus suami kita sayang kita, terus keluarga kita baik sama kita, itu udah lebih dari cukup lah, alhamdulillah ya. Karena kalau kita masih nggak puas ya, nanti ketika ada yang diambil kita baru nyadar kan, malah rasanya kayak
terjun Benar. bebas dari langit Hilang. gitu kan. Nah itu aku nggak mau kayak gitu juga gitu. Iya sih, benar-benar. Ya intinya Iya. kalau apa kata Sarah adalah bahagia adalah enjoy aja. Iya benar. Oke deh, Dadah. sampai sini Iya. dulu deh kita ngobrol-ngobrol ya. Kapan-kapan Ya. kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.